Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang membuat Islam begitu istimewa? Mengapa jutaan jiwa rela berkorban, menangis, bahkan mati demi mempertahankannya? Apa yang tersembunyi di balik kalimat La ilaha illallah? Hari ini, mari kita temukan jawabannya. Sebuah perjalanan menyelami keindahan Islam yang bukan hanya memukau logika, tapi juga menenangkan jiwa. Sesungguhnya Allah telah menegaskan dalam kitab-Nya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran 19. Ini bukan sekadar klaim, ini adalah janji dari langit. Agama yang dibawa oleh para nabi, yang menjadi alasan turunnya wahyu. Semua bermuara pada satu jalan, Islam. Para rasul tak datang untuk membawa budaya baru. Mereka datang untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Mereka memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Mereka memberi kabar gembira bagi yang taat dan peringatan bagi yang menolak. Waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 85. Islam bukan sekadar keyakinan, Islam adalah kehidupan. Ia bukan hanya terucap di lisan, tapi dijalani dengan seluruh keberadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Islam sebagai agama terakhir, sempurna, tak membutuhkan tambahan apapun. Bayangkan, sebelum kita mencintai Allah, Dia telah lebih dulu mencintai kita. Sebelum kita merindukan ridha-Nya, Dia telah lebih dulu meridhai kita. Sebelum kita memohon ampun, Dia telah lebih dulu membuka pintu taubat. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Al-Maidah ayat 54. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka dan mereka pun meridainya. At-Taubah ayat 100. Taba alaihim liyatubu. Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. At-Taubah ayat 118. Bukankah ini bukti bahwa Islam adalah kasih sayang? Islam bukan sekadar aturan. Islam adalah cinta. Islam adalah cahaya. Islam adalah jawaban atas rindu terdalam jiwa manusia, rindu kepada penciptanya. Bahkan ketika seluruh dunia menolakmu, Islam akan tetap memelukmu, karena ia datang dari Allah, bukan dari manusia. Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Hadits riwayat Muslim. Agama lain, jangankan menjamin keaslian, menjaga kitab sucinya pun tak mampu. Allah menurunkan Al-Quran dan Dialah yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidhun. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr 9. Sementara agama lain menyerahkan kitab sucinya pada penjagaan manusia, dan manusia itu sendiri lemah, terbatas, dan penuh hawa nafsu. Inilah mengapa, meski dunia berubah, Islam tetap berdiri tegak. Cinta kepada Islam itu tertanam dalam fitrah setiap manusia. Pernahkah kau merasa putus asa, lalu tiba-tiba berharap pada sesuatu yang tak terlihat? Pernahkah kau merasa ada kekuatan besar yang menjaga, meski kau tak tahu dari mana datangnya? Itulah Allah. Itulah fitrah yang Allah tanam dalam dada kita. Seperti kisah seorang ateis yang datang kepada Imam Abu Hanifah. Apakah engkau pernah di tengah laut, lalu ombak mempermainkan kapalmu dan kau merasa akan tenggelam? Ya,
Jawabnya, apakah kau berharap pada kekuatan yang bisa menyelamatkanmu, padahal tak terlihat? Ya, itulah Allah, itulah fitrah. Tahukah kamu, Islam datang untuk menjaga 5 hal yang paling berharga dalam hidup. Pertama, agama. Maka diharamkanlah syirik dan segala bentuk kesesatan. Kedua, jiwa. Maka dilarang pembunuhan, gangguan, dan teror. Ketiga, akal. Maka dilarang khamr, narkoba, dan candu pikiran. Keempat, keturunan dan kehormatan. Maka dijaga dari zina dan pergaulan bebas. Kelima, harta. Maka dilarang pemborosan, penipuan, dan riba. Inilah syariat. Ia bukan beban, tapi pelindung. Ia bukan kekangan, tapi cahaya petunjuk yang menjaga kehidupanmu agar tetap suci. Cobalah renungkan 2 kalimat yang mengubah segalanya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini bukan mantra, ini deklarasi hidup. Ketika kau mengucapkannya, artinya kau menyerahkan ibadahmu hanya kepada Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya panutan hidupmu. Bukan logika semata, bukan budaya, bukan kelompok, bukan tokoh. Hanya wahyu Allah dan sunnah Rasulnya yang menjadi pegangan. Islam bukan milik satu mazhab, bukan milik satu bangsa, bukan pula milik satu kelompok dakwah. Islam adalah milik semua manusia, milik siapapun yang bersyahadat, milik siapapun yang tunduk pada Allah dan Rasul-Nya. Maka, dakwah salafiyah yang kita serukan bukan mengajak kepada tokoh, tapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku, kalau menyingkirkan duri dari jalan saja dihitung sebagai bagian dari iman, bagaimana mungkin Islam mengajarkan teror, peledakan, atau pembunuhan? Jika fitrah mengajarkan untuk mencintai kebaikan, maka Islam adalah perwujudan paling sempurna dari fitrah itu. Islam bukan agama kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang, agama cinta, pengorbanan, dan kesucian. Bayangkan, di hari di mana langit terbelah, ketika bumi memuntahkan seluruh isinya, dan seluruh manusia berdiri gemetar menanti hisab, maka yang akan menyelamatkanmu bukan wajahmu, hartamu, atau gelarmu, tapi apakah kau hidup di atas Islam atau tidak? Ingatlah, agama ini bukan beban, tapi anugerah, bukan tekanan, tapi pelukan cinta dari Tuhan kita yang Maha Pengasih. Dan jika hari ini kau masih diberi hidayah untuk mencintai Islam, maka bersujudlah dan katakan dalam hatimu, Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini dariku dan wafatkan aku dalam Islam yang kau ridhoi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian dari umat ini. Umat yang dirahmati, umat yang dibimbing, umat yang dijanjikan kemenangan. Semoga Allah mengaruniakan kita pemahaman terhadap kitab-Nya dan kecintaan yang mendalam kepada Rasul-Nya, sampai kita dipertemukan kembali di taman-taman surga sebagai hamba-hamba yang dijaga dalam indahnya agama Islam.